kita lihat banyak sekali angka ya. Banyak sekali angka. Lalu angka yang kita ambil, angka yang mana? Pertama kita harus tahu dulu, tingkat bunga pasar berapa? 8%, berarti kita akan ambil dari kolom 8%. Meskipun angkanya sama 8%, tapi yang kita pakai sebagai acuan untuk milih angka di tabel adalah bunga pasar. Ya. Kemudian itu untuk milih kolom. Jadi untuk milih kolom kita gunakan bunga pasar. Jelas ya? Nah, kemudian untuk milih baris kita gunakan jangka waktu Wessel berapa tahun ini? 5. Nah, jadi perpotongan antara 8% dan baris kelima. Ini yang kita ambil. 8% ini tingkat bunga apa ini? Pasar ya. Atau nantinya sering juga disebut dengan istilah tingkat bunga efektif. Nah, itu nama lain dari tingkat bunga pasar ya. Nah, jadi perpotongan antara kolom tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif dan baris. Barisnya berupa jangka waktu Wessel. Ya. Nah, kita ketemukan angka berapa ini? 0,68058. Ya sudah. Ini yang disebut dengan diskon faktor. Ya. Atau saya nanti sering menyebut dengan istilah DF. Ya kan? Ini dikalikan dengan nilai nominal. Ya. Nilai nominal. Nah, nilai nominal ini sering saya sebut dengan istilah CF, yaitu cash flow. Ya, CF dikalikan DF, nah ini ketemu present value. Jadi present value atau nilai tunai nominal. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi angka 100.000 ya, itu nanti akan dilunasi akhir tahun kelima ya kalau kita memberikan pinjaman. Akhir tahun kelima kita akan menerima pelunasan 100.000. Nah, kalau 100.000 itu kita nilai tunaikan saat ini tahun ke-0 ya, maka nilainya berapa tadi? 68.000 sekian gitu ya. Nah, itu. Jadi yang 100.000 itu adalah cash flow yang akan kita terima di akhir tahun kelima. Nah, kemudian selain kita menerima 100.000 akhir tahun kelima, setiap akhir tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu kita menerima bunga. Ya, menerima bunga. Namanya bunga apa tadi? Bunga nominal. Ngitungnya 8.000 dari mana ini? 8% kali 100. 8%-nya yang di depan atau yang di belakang? Yang di depan ya. Oke, itu bagus. Meskipun sama-sama 8%, Anda bisa bedakan yang bunga nominal adalah yang depan. Ya. Oke. Jadi per tahun kita menerima 8.000. Tapi kita terima setiap akhir tahun. Nah, ini nanti juga akan kita present value-kan. Karena yang kita present value-kan itu tidak hanya satu angka, tapi serial angka, angka seri gitu ya. Maka kita nanti menggunakan tabel 64, yaitu present value of ordinary annuity. Ya, ini kan sering disebut dengan istilah bunga majmuk. Lawannya tunggal kan majmuk ya. Kalau 100.000 tadi angkanya 1, angka tunggal. Kalau ya 8.000 angkanya lebih dari 1, makanya disebut dengan majmuk. Ya, tapi saya tidak terlalu suka menggunakan istilah majmuk. Saya gunakan istilah formal saja. Tabel 64 adalah tabel present value of ordinary annuity. Ya.
Nah, kemudian cara mendapatkan angka diskon faktor sama. Ya, yaitu kita milih kolom 8%, yaitu tingkat bunga pasar, kemudian periodenya itu 5. Atau bisa juga 5 itu kita sebut berapa kali kita menerima 8.000 ini. Kan 5 kali. Ya udah. Jadi 8.000 dikalikan diskon faktornya 3,99271, kita peroleh angka present value bunga. Ya. Nah, kalau dua-duanya sudah dihitung, maka nilai tunai atau present value bunga dan nilai tunai nominal atau present value nominal kita jumlahkan, itulah yang disebut dengan nilai pasar Wesel, disebut juga dengan nilai jual atau nilai beli Wesel, disebut juga dengan nilai wajar Wesel. Ya. Nah, kebetulan memang angkanya sama dengan nilai nominal. Ya kan? Mengapa bisa terjadi? Karena tingkat bunga nominal dan tingkat bunga pasar sama. Jelas ya? Ya udah, sekarang kalau ditanya bagaimana jurnal yang dibuat, ya kita membuat jurnal debit piutang Wesel, kreditnya kas. Ya, debit piutang Wesel, kreditnya kas. Sudah ya Mbak ya? Nah, sekarang coba saya akan konfirmasi lagi. Angka 100.000 yang kita tulis di jurnal ini, jurnal pertama ini, debit piutang Wesel kredit kas ini angka apa ini? Nilai apa? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Benar lebih bagus. Nilai pasar Wesel. Ya. Bagus, berarti Anda fokus, Mbak. Saya kan sering kalau kuliah gini saya konfirmasi. Kebetulan angkanya sama dengan nominal kan? Mayoritas mesti jawab nilai nominal. Padahal bukan. Yang kita catat di jurnal itu adalah nilai wajar, nilai pasar, atau tadi nama lain apa? Nilai jual Wesel atau nilai beli Wesel, gitu ya. Itu yang kita catat. Nah ya. Nah, kemudian setiap akhir tahun, ya, setiap akhir tahun kita menerima pembayaran bunga, ya, 8.000. Nah, 8.000 itu bunga pasar atau bunga nominal? Bunga nominal, oke, ya, bunga nominal. Jadi yang nanti dulu ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Kita mendebit kas karena kita nerima uang 8.000. Nah, ini tadi disebut dengan apa? Bunga nominal. Oke. Kreditnya pendapatan bunga 8.000. 8.000 itu bunga apa? Bukan. 8.000 itu yang dikreditkan pendapatan bunga itu sebetulnya adalah bunga efektif atau bunga pasar. Kebetulan sama, gitu